Selamat datang, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alexander Nicholas Resvornunumete. Pada hari ini kita akan membahas isu-isu terkini yang melibatkan Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Yoon Suk Yeol. Sejak dilantik sebagai presiden pada Mei 2022, Yoon telah menghadapi berbagai tantangan dalam kebijakan domestik dan luar negeri Korea Selatan yang menjadi sorotan internasional pada hari ini. Uh, Mari kita telah lebih dalam mengenai berbagai masalah yang mungkin Yoon Suk Yeol hadapi dalam memimpin pemerintahannya. Korea Selatan kini berada dalam masa transisi politik setelah pemerintahan Moon Jae-in yang fokus pada perdamaian dengan Korea Utara dan diplomasi dengan negara-negara besar. Yoon Suk Yeol yang sebelumnya menjabat sebagai jaksa terpilih dalam pemilu 2022 dengan agenda konservatif dan ia mengusung platform yang mengedepankan perubahan ekonomi, pendekatan luar negeri yang lebih tegas, serta penanggulangan ketidakadilan sosial di dalam negeri ini. Nah, salah satu isu yang sangat mendapat perhatian adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi Korea Selatan pada saat itu. Banyak warga Korea Selatan merasa bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak cukup cepat, terutama ketika mereka menghadapi biaya hidup yang terus meningkat dan kesenjangan sosial yang semakin nyata. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Yoon ini mendapat kritik karena dianggap memperburuk ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin di Korea Selatan pada saat itu dan sampai sekarang juga. Selain itu, ketegangan dengan Korea Utara juga menjadi sorotan, terutama menyangkut kebijakan keras yang diambil pemerintah Yoon dalam pendekatan yang lebih militansi. Itu membuat perbedaan jauh dari kebijakan diplomatik yang dijalankan oleh pendahulunya, Moon Jae-in. Kebijakan ini memicu kontroversi di antara pihak-pihak yang lebih mendukung dialog dan diplomasi sebagai metode untuk menyelesaikan masalah terkait program nuklir Korea Utara. Nah, dalam hal isu domestik, pemerintah Yoon ini juga menghadapi tantangan dari segmen-segmen masyarakat yang memang nggak puas terhadap kebijakan sosialnya. Reformasi di sektor tenaga kerja dan isu-isu terkait gender telah memicu protes yang cukup besar. Sebagai contoh, kaum muda dan sejumlah kelompok perempuan merasa kebijakan yang diambil pemerintah itu nggak cukup berpihak ke mereka, tetapi lebih menguntungkan kelompok-kelompok yang mungkin kelompok elit. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dalam pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul terkait kebijakan-kebijakan ini. Pertama, gimana kebijakan domestik Yoon ini mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi Korea Selatan? Kemudian, apa dampak kebijakan luar negeri Yoon terhadap hubungan Korea Selatan dengan negara besar lain, terutama Amerika Serikat dan Cina? Selanjutnya, bagaimana sikap Yoon ini terhadap Korea Utara mempengaruhi dinamika keamanan regional di Asia Timur? Akhirnya, tantangan apa saja yang dihadapi Yoon dalam mengatasi krisis domestik dan mempertahankan dukungan publik? Nah, dalam menganalisis pertanyaan-pertanyaan di atas, kita dapat menerapkan beberapa teori politik. Yang pertama yang saya ambil itu adalah teori demokrasi dan kepemimpinan, yang melihat bagaimana kebijakan Yoon ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, serta reaksi mereka terhadap kebijakan yang diambil. Kedua, teori politik realisme yang menyoroti upaya Yoon dalam memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat dan menghadapi tantangan dari Korea Utara. Dan yang terakhir, teori yang saya ambil itu adalah konflik sosial yang dapat menjelaskan ketegangan ini di masyarakat akibat ketimpangan ekonomi yang semakin besar. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi dan sosial, Yoon Suk Yeol ini telah memperkenalkan langkah-langkah untuk mengurangi regulasi bisnis dan meningkatkan kebebasan pasar. Namun, langkah ini mendapat kritik keras karena dianggap lebih menguntungkan kalangan elit dan korporasi besar. Alih-alih memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas, dalam konteks kebijakan luar negeri, Yoon memperkenalkan sikap yang lebih ketat terhadap Korea Utara dan berusaha memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat. Nah, hal ini punya imbas yang cukup
besar pada ketegangan yang lebih besar dengan Cina, sebuah negara yang menjadi mitra dagang utama Korea Selatan. Yang kita tahu memang Cina ini memang negara yang besar yang mempengaruhi segala jenis pasar. Reformasi dalam sistem ketenaga kerjaan yang dilakukan oleh Yoon juga memicu gelombang protes dari berbagai kelompok, kayak mahasiswa, pekerja, kelompok feminis. Nah, mereka ini semua menjadi pelopor protes yang merasa diabaikan oleh kebijakan pemerintahan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini menciptakan suasana yang semakin tegang di dalam masyarakat. Nah, kekuatan Presiden Yoon ini terletak pada kemampuannya untuk memperkuat hubungan luar negeri terutama dengan Amerika Serikat. Serta dia ini punya inovasi dalam kebijakan ekonomi yang mungkin bisa merangsang pertumbuhan di masa depan. Namun dia juga ini menghadapi banyak tantangan kayak ketidakpopuleran di kalangan masyarakat akibat kebijakan sosial yang kurang merespons kelompok rentan, ketegangan dengan Cina, dan ketidakpastian dalam hubungan dengan Korea Utara juga mungkin merupakan beberapa titik kelemahannya. Kesimpulannya sih, ke depan tantangan yang dihadapi oleh Yoon ini sangat kompleks. Ia harus menangani krisis legitimasi akibat protes domestik dan menjaga stabilitas politik. Dalam konteks keamanan nasional, ketegangan dengan Korea menjadi salah satu prioritas utama. Selain itu, ketimpangan ekonomi yang semakin besar antara kelompok masyarakat di Korea Selatan harus dikelola dengan bijaksana. Ya, secara keseluruhan, pemerintahan Yoon Suk Yeol ini menghadapi tantangan besar baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Kebijakan luar negeri yang lebih pro-Amerika dan kebijakan ekonomi yang bebas pasar mungkin memiliki potensi untuk meningkatkan posisi Korea Selatan di kancah global. Namun, tanpa perhatian yang lebih besar terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan upaya rekonsiliasi sosial, protes dari masyarakat yang merasa tidak terwakili dapat terus berlanjut dan tidak ada akhirnya. Jadi, penting buat Yoon Suk Yeol ini merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan dialogis agar dapat mengurangi polarisasi yang terjadi di dalam masyarakat. Sekian analisa saya terhadap isu Korea Selatan ini. Terima kasih.